Shalom anak sekolah minggu, apa kabar semuanya? Hebat, luar biasa, fantastis, yes, yes, yes. Ayo siapkan Alkitab dan alat tulisnya karena kita akan masuk dalam Ibadah online anak sekolah minggu GKPA Pekanbaru. Anak-anak yang baik, Ibu percaya semua sudah mandi, sudah sarapan, sudah minum susu, ya kan? Nah, kita semua harus semangat. Untuk itu, Ibu undang semua berdiri. Kita memuji Tuhan sambil menggerakkan seluruh anggota tubuh kita. Kita bernyanyi, tanganku ke depan. Selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih karena pagi hari ini anak-anak sekolah minggu dimanapun mereka berada saat ini boleh bersama-sama mengikuti ibadah. Meskipun Tuhan jarak kami terpisah, tapi kami percaya Tuhan satukan kami di dalam ibadah ini. Tuhan Yesus yang baik, tidak pernah lupa kami berdoa buat Papa dan Mama yang selalu setia mengingatkan kami untuk beribadah, untuk bersekolah minggu. Doa kami Tuhan, berkati Papa dan Mama kami, berkati pekerjaan mereka, berkati kesehatan mereka, berkati rezeki mereka, sehingga mereka boleh merasakan kasih Tuhan senantiasa ada di dalam hidup mereka. Tuhan yang baik, kami juga mau berdoa buat teman-teman kami, buat orang tua kami yang mungkin pada saat ini terbaring lemah karena sakit. Kami percaya Tuhan, doa kami akan Engkau dengarkan, sehingga kesembuhan boleh menjadi milik mereka, sukacita boleh ada bersama-sama dengan mereka. Bapa, kami akan mulai ibadah online ini di dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Haleluya, amin. Sebelum kita menyaksikan video ayat hafalan, kita angkat lagu pujian kita katakan happy. Saya senang jadi anak Tuhan.
Efesus 5 ayat 16. Dan pergunakanlah waktu yang ada karena hari-hari ini adalah jahat. Amin. Dan pergunakanlah waktu yang ada karena hari-hari ini adalah jahat. Amin. Efesus 5 ayat 16. Dan pergunakanlah waktu yang ada karena hari-hari ini adalah jahat. Amin. Shalom Ibu Guru, shalom teman-teman. Apa kabar? Sehat? Ayat hafalan minggu ini tertulis dari Efesus 5 ayat 16. Dan pergunakanlah waktu yang ada karena hari-hari ini adalah jahat. Amin. Dadah Ibu Guru, dadah teman-teman. Sampai jumpa di minggu depan. Hayat kita Efesus 5 ayat 16. Dan pergunakanlah waktu yang ada karena hari-hari ini adalah jahat. Amin. Efesus 5 ayat 16. Pergunakanlah waktu yang ada sebab hari-hari ini adalah jahat. Amin. Efesus 5 ayat 16. Dan pergunakanlah waktu yang ada karena hari-hari ini adalah jahat. Amin. Efesus 5 ayat 16. Dan pergunakanlah waktu yang ada karena hari-hari ini adalah jahat. Amin. Teman-teman, ayat pada kita minggu ini adalah Efesus 5 ayat 16. Dan pergunakanlah waktumu yang ada karena hari-hari ini adalah jahat. Amin. Sampai jumpa lagi. Efesus 5 ayat 16. Dan pergunakanlah waktu yang ada karena hari-hari ini adalah jahat. Amin. Ayat hafalan kita hari ini tertulis dari Efesus 5 ayat 16. Begini bunyi firman Tuhan. Dan pergunakanlah waktu yang ada karena hari-hari ini adalah jahat. Amin. Efesus 5 ayat 16. Dan pergunakanlah waktu yang ada karena hari-hari ini adalah jahat. Amin. Ayat hafalan sekolah minggu diambil dari Efesus 5 ayat 16. Dan pergunakanlah waktu yang ada karena hari-hari ini adalah jahat. Amin. Efesus 5 ayat 16. Dan pergunakanlah waktu yang ada karena hari-hari ini adalah jahat. Selamat pagi Bu Guru dan teman-teman. Ayat hafalan minggu ini adalah Efesus 5 ayat 16. Dan pergunakanlah waktu yang ada karena hari-hari ini adalah jahat. Amin. Efesus 5 ayat 16. Dan pergunakanlah waktu yang ada karena hari-hari ini adalah jahat. Amin. Dadah. 5 ayat 16. Dan pergunakanlah waktu yang ada karena hari-hari ini adalah jahat. Amin. Dadah teman-teman, dadah Ibu Guru, dadah Bapak Guru, sama hari Minggu. Shalom, hai, selamat hari Minggu.
Ayat hafalan kita pada hari ini adalah Efesus 5 ayat 16. Dan pergunakanlah waktu yang ada karena hari-hari ini adalah jahat. Amin. Efesus 5 ayat 16. Dan pergunakanlah waktu yang ada karena hari-hari ini adalah jahat. Amin. Shalom semuanya. Hari ini kami akan membacakan Efesus 5 ayat 16. Inilah isi ayat tersebut. Dan pergunakanlah waktu yang ada karena hari-hari ini adalah jahat. Amin. Ayat hafalan minggu ini tertulis dalam Efesus 5 ayat 16. Dan pergunakanlah waktu yang ada karena hari ini adalah jahat. Amin. Ayat hafalan Minggu 12 Juli 2020 diambil dari Efesus 5 ayat 16 yaitu dan pergunakanlah waktu yang ada karena hari-hari ini adalah jahat. Amin. Ayat hafalan kita ditulis dalam Efesus 5 ayat 16. Dan menggunakanlah waktu yang ada karena hari-hari ini adalah jahat. Amin. Selamat hari Minggu teman-teman. Ibu Guru, Syam teman-teman semua. Sekarang dia mau hafalan dari Efesus 5 ayat 16. Begini firman Tuhan. Dan pergunakanlah waktu yang ada karena hari-hari ini adalah jahat. Amin. Dadah. Efesus 5 ayat 16. Beginilah firman Tuhan. Dan gunakanlah waktu yang ada karena hari-hari ini adalah jahat. Amin. Nah, itu dia video hafalan dari adik-adik semuanya. Ibu guru, bapak guru, dan kakak guru mengucapkan terima kasih pada adik-adik yang sudah mengirimkan video hafalan. Untuk selanjutnya, jangan lupa dengan ketentuan yang sama. Terima kasih. Nah, tiba saatnya anak-anak yang baik, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Ibu percaya kalian sudah siapkan Alkitab, buku tulis, dan pena atau pensilnya. Nah, kita siapkan hati kita pribadi lepas pribadi. Kita akan pujian Rumah doa.
Kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa yang bertata di dalam kerajaan sorga, Allah yang kami kenal di dalam Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Terima kasih Tuhan buat hari ini, buat pagi harimu yang kudus ini. Kembali kami dapat Engkau persatukan lewat ibadah online sekolah minggu kami ya Tuhan. Terima kasih buat kesempatan yang masih Tuhan berikan kepada kami. Lewat kasih Tuhan kami boleh bersekutu melalui ibadah kami di hari ini. Terima kasih Bapak. Sebentar kami akan menikmati sajian firman Tuhan. Biarlah roh Tuhan yang menyapa kami, membimbing kami, mengarahkan hati dan pikiran kami. Khusus anak-anak kami yang di rumah ya Tuhan, supaya mereka boleh mengerti akan keinginan firman Tuhan. Hamba juga memohon uluran tangan kuat kuasa Tuhan menyertai hamba-Mu ini, supaya Tuhan memberkati hamba di dalam melayani ibadah pada hari ini. Terpuji nama Tuhan, ampunkan segala dosa kesalahan kami. Dalam nama anak-Mu yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Anak-anak ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang indah untuk kita di pagi hari Minggu 19 Juli 2020 ini terambil dari Kisah Para Rasul 9 ayat 36 sampai 43. Kisah Para Rasul 9 ayat 36 sampai 43. Sudah siap Alkitabnya? Mari kita baca bersama-sama. Di Yope ada seorang murid perempuan bernama Tabita. Dalam bahasa Yunani, Dorcas. Perempuan itu banyak sekali berbuat baik dan memberi sedekah. Tetapi pada waktu itu ia sakit, lalu meninggal, dan setelah dimandikan mayatnya dibaringkan di ruang atas Lida dekat dengan Yope. Ketika murid mendengar bahwa Petrus ada di Lida, mereka menyuruh 2 orang kepadanya dengan permintaan, "Segeralah datang ke tempat kami." Maka berkemaslah Petrus dan berangkat bersama-sama dengan mereka. Setelah sampai di sana, ia dibawa ke ruang atas dan semua janda datang berdiri dekatnya dan sambil menangis mereka menunjukkan kepadanya semua baju dan pakaian yang dibuat Dorcas waktu ia masih hidup. Tetapi Petrus menyuruh mereka semua keluar. Lalu ia berlutut dan berdoa. Kemudian ia berpaling ke mayat itu dan berkata, "Tabita, bangkitlah." Lalu Tuhan membuka matanya, dan ketika melihat Petrus, ia bangun lalu duduk. Petrus memegang tangannya dan membantu dia berdiri. Kemudian ia memanggil orang-orang kudus beserta janda-janda, lalu menunjukkan kepada mereka bahwa perempuan itu hidup. Peristiwa itu tersiar ke seluruh Yope, dan banyak orang menjadi percaya kepada Tuhan. Kemudian daripada itu, Petrus tinggal beberapa hari di Yope, di rumah seorang yang bernama Simon, seorang penyamak kulit. Demikian pembacaan firman Tuhan. Anak-anak ibu, sebelum ibu lanjutkan cerita kita pada saat ini dengan tema berbuat baik, mari kita simak, kita perhatikan cuplikan video berikut ini.
cuplikan video yang telah anak-anak ibu lihat tadi, kita perhatikan ada seorang anak yang berangkat ke sekolah tanpa membawa bekal makanan. Dia ke sekolah hanya membawa kotak makanannya saja. Kotak makanan yang kosong. Dia membukanya menutup. Dia membukanya menutup. Dia gelisah karena diperhatikannya teman-temannya semuanya punya makanan. Lalu dia izin keluar. Setelah itu dia kembali masuk ke ruang kelas. Dari video tadi kita perhatikan apa yang terjadi anak-anak. Dia membuka kotak makanannya dan di dalam kotak makanannya sudah ada berbagai-bagai macam makanan. Tanpa sepengetahuannya, teman-temannya sudah memberikan makanan mereka masing-masing terhadap temannya yang tadi tidak punya makanan. Anak itu merasa senang dan akhirnya dia bisa menikmati makanan bersama dengan teman-temannya. Anak-anak ibu yang di rumah, biarlah anak-anak ibu menjawab dalam hati masing-masing bagaimana indahnya video kita pada saat ini. Pasti anak-anak ibu merasakan tentang menariknya video yang kamu tonton pada saat ini. Kemudian juga yang kedua, anak-anak ibu juga bisa merasakan bagaimana rasanya bisa memberi, bisa berbagi kepada teman yang tidak membawa bekal ke sekolah. Ketiga, dari video ini juga kita bisa simpulkan, bisa kita tarik suatu, siapa yang pernah berbagi bekal kepada teman-temannya di sekolah. Kemudian lagi, bagaimana rasanya saat anak-anak ibu mau berbagi dengan teman-teman di sekolah, terkhususnya berbagi bekal makanannya. Anak-anak yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita bercerita tentang seorang perempuan yang bernama Tabita. Tabita adalah seorang murid Tuhan Yesus, sama seperti anak-anak ibu yang sekarang sedang mendengarkan firman Tuhan di rumah. Tabita seorang perempuan yang mau berbagi dengan sesamanya. Dia selalu menjahitkan pakaian kepada khususnya para perempuan janda yang berkekurangan. Dia selalu membuat pakaian-pakaian yang terbaik, pakaian yang terindah bagi perempuan-perempuan khususnya janda yang tidak berkemampuan, tidak punya uang untuk membeli pakaian. Sekarang ibu tanya dan anak ibu menjawab dalam hatinya masing-masing, kenapa dia mau berbagi?
perempuan, terkhususnya para janda. Karena dia juga merasakan bagaimana kasih Tuhan di dalam kehidupannya. Ya anak-anak ibu, dia merasakan bagaimana Tuhan memberkati kehidupannya. Dia merasakan bagaimana Tuhan menyertai kehidupannya, memberikan dia kepandaian tentang menjahit pakaian. Dan dalam hal ini dia tidak mementingkan dirinya sendiri, tetapi dia mau berbagi dengan sesamanya, orang-orang di sekitarnya. Anak-anak ibu pasti juga merasakan bagaimana kasih Tuhan kepada anak-anak ibu semuanya, kepada ibu, kepada anak-anak ibu. Kita juga merasakan bagaimana Tuhan mengasihi kita. Contohnya, kita ada orang tua kita, ada papa kita, ada mama kita. Kita bisa diberikan kasih Tuhan, memberikan kita kesehatan. Tuhan memberkati kita lewat orang tua kita, lewat pekerjaan papa dan mama kita, sehingga kita punya makanan dan minuman di rumah kita, punya adik-adik yang manis, punya rumah, bisa bersekolah dengan baik. Itu salah satu beberapa contoh bagaimana Tuhan juga mengasihi kita. Tabita berbuat baik bukan untuk dipuji. Tabita berbuat baik bukan untuk memegahkan dirinya, bukan untuk menyombongkan dirinya. Tetapi apa anak-anak ibu? Tabita berbuat baik untuk persembahannya kepada Tuhan. Karena Tabita senantiasa berbuat baik kepada semua orang, terkhususnya para perempuan, jadi semua orang senang kepada Tabita. Semua orang senantiasa sukacita bersama-sama Tabita, karena Tabita seorang yang senantiasa berbuat yang baik. Nanti diulangi lagi membaca Alkitabnya, saat Tabita meninggal dunia, para ibu-ibu, para perempuan tersebut menangis terseduh-seduh sambil menunjukkan baju pakaian yang telah dibuat oleh Tabita. Dia orang yang baik. Dia selalu memberikan yang terbaik bagi kami. Mereka merasa bersedih, mereka merasa kehilangan karena Tabita senantiasa berbuat baik. Anak-anak ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita juga bisa memberikan yang terbaik sebagai persembahan kita kepada Tuhan, sebagai tanda kasih kita kepada Tuhan. Ibu tahu kalau kita bersama-sama ibadah di gedung sekolah minggu kita, pasti anak-anak ibu dibekali oleh mama dan papa apa? Uang persembahan, ya. Ibu tahu anak-anak ibu akan membawa uang sebagai persembahan untuk apa?
untuk pelayanan di gereja kita, untuk pembangunan gereja kita, untuk kebutuhan-kebutuhan yang ada di gereja kita. Sekarang karena kita ibadah online, tapi percaya Ibu, setelah kita kembali ke gedung sekolah minggu kita, anak-anak Ibu akan kembali membawa persembahan tanda syukur kepada Tuhan. Apalagi yang bisa kita lakukan, tanda kita memberikan persembahan kepada Tuhan, perbuatan baik kita kepada Tuhan. Kalau ada teman kita yang berduka, kita akan menghiburnya. Kalau ada teman kita yang sakit, kita akan mendoakannya. Kita akan pergi menjenguknya. Kemudian lagi anak-anak teman-teman kita yang di panti asuhan misalnya, kita bisa membantunya lewat mengumpulkan baju-baju bekas kita yang masih layak pakai, mengumpulkan beras. Kita tunjukkan bagaimana kita berbuat baik. Pasti teman-teman kita di panti asuhan akan bergembira, akan senang melihat bagaimana yang kita lakukan, perbuatan baik yang kita lakukan. Mungkin ada orang tua kita yang lansia, opung kita di dalam keadaan sakit pada saat ini, mari kita jenguk. Pada masa-masa COVID pada saat ini, mari kita undang orang tua kita, mengatakan, ayo Ma, apa yang bisa kita bantu? Beras, gula, minyak goreng, atau apapun itu. Jadi pada saat ini firman Tuhan mengajarkan kita, mari kita berbuat baik lewat berbagi kepada sesama kita. Karena semua yang kita perbuat itu untuk tanda syukur kita kepada Tuhan, persembahan kita kepada Tuhan. Ibu percaya anak-anak Ibu juga akan menjadi seperti Tabita yang mau berbuat baik untuk sesama, terutama kepada mama, papa, dan adik-adik di rumah. Amin. Sebelum Ibu berdoa, ayat hafalan untuk kita pada saat ini terambil dari Galatia 6 ayat 10. Galatia 6 ayat 10. Nanti Kak Yansi dan Ibu Eros akan memperagakan gerakannya. Sekali lagi ditandai Alkitabnya, Galatia 6 ayat 10. Mari kita berdoa. Puji dan syukur kami panjatkan kepadamu Tuhan, buat firman Tuhan yang sungguh indah, yang mengingatkan kami Bapa, supaya kami boleh menjadi anak-anak-Mu yang senantiasa berbuat baik di dalam kehidupan kami. Karena kami tahu Tuhan, itu semuanya sebagai persembahan syukur kami kepada Tuhan. Jadikanlah kami anak-anak-Mu ya Tuhan, menjadi anak-anak yang senantiasa mau melakukan yang terbaik. Bukan untuk kemegahan diri kami, bukan untuk menyombongkan kehidupan kami, tapi untuk memuliakan nama Tuhan. Terpuji nama Tuhan, haleluya, amin. Anak-anak, ayat hafalan untuk minggu ini tertulis dalam Galatia 6 ayat 10. Karena itu, selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama
kepada kawan-kawan kita seiman. Amin. Sebelum kita mengakhiri ibadah kita angkat lagu pujian kita bangkit berdiri, kita katakan dengan penuh sukacita, jangan lelah. Segala puji dan syukur kami panjatkan kepada-Mu Tuhan, karena Tuhan telah membimbing kami dan memberkati kami di dalam acara ibadah sekolah minggu secara online. Bapa yang baik, kami telah mendengar setengah dari firman-Mu Bapa. Jadikan firman-Mu itu menjadi suluh kehidupan bagi anak-anak kami, penuh kami melalui ibadah kami secara online Bapa. Bapa, Engkau memberkati anak-anak kami Tuhan di rumah, dalam masa pertumbuhan mereka, di dalam libur sekolah mereka. Engkau menjadikan anak-anak kami menjadi anak yang baik, menjadi anak-anak yang menurut akan orang tua dan menurut akan firman-Mu. Bapa yang baik, inilah kami Tuhan, guru-guru sekolah minggu Tuhan Yesus, kami juga memohon kepada-Mu, berkati kami dan beri kami kesehatan, supaya kami bisa juga melakukan ibadah online minggu depan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami yang di surga. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Marilah kita terima berkat dari Tuhan, anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, pertolongan dari Roh Kudus yang menyertai kita dari saat ini sampai kedatangan Tuhan Yesus kedua kalinya. Amin.
Sampai jumpa di ibadah minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Dah.